Nah, kali ini kami akan membahas tentang kebingungan beberapa teman-teman penyelenggara pemilu di pemilu tahun 2024 ini. Nah, banyak yang bertanya kepada kami di media politik. Yang ditanyakan itu bagaimana ketika ada Pantarli, PPS, sekretariat, ketika mereka itu tidak aktif bekerja ataupun mereka itu sudah menyalahi sumpahnya bahwa dia itu bekerja penuh waktu dan lain sebagainya. Sehingga di sana terdapat ketidaksesuaian antara sumpah yang dilaksanakan dan lain sebagainya. Ataupun ada teman-teman PPS, sekretariat, ataupun yang lainnya, di sana itu ada yang mau memundurkan diri ataupun ingin berhenti dari profesinya sebagai penyelenggara pemilu, baik di PPS, Pantarli, ataupun KPPS nantinya, seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah bingung, di sini kami dari tim media politik akan memaparkan hal-hal yang semacam itu karena menurut kami itu sangat penting dan perlu diketahui oleh teman-teman penyelenggara, bukan hanya PPK dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul dikuasai ya. Nah, ketika ada PPS yang tidak aktif, maka itu harus segera dilaporkan kepada atasannya. Dalam hal ini kalau itu Pantarli, KPPS, sekretariat, maka itu dilaporkan di atasan PPS, yaitu PPK. Nah, di PPK itu ada beberapa divisi, yaitu divisi ketua, ada divisi data, ada SDM dan Parmas, ada juga divisi logistik, yang terakhir itu divisi hukum. Nah, keterkaitan dengan pemberhentian ataupun ada orang yang mau berhenti untuk menjadi anggota PPS, sekretariat PPS, Pantarli ataupun KPPS, maka itu merupakan kewenangan dan tugas atau kewajiban daripada divisi hukum. Jadi salah satu divisi hukum tugas utamanya itu memang menangani apabila ada teman-teman PPS mau berhenti. Jadi ranah tugasnya itu tupoksinya adalah divisi hukum. Jadi divisi hukum itu selain melaksanakan mediasi, selain menangani surat menyurat keluar masuknya surat yang ada di PPK, divisi hukum itu juga menangani ketika ada teman-teman PPS ataupun sekretariat PPS ataupun di bawahannya, misalkan KPPS, anggota KPPS mau berhenti, itu jalurnya melalui PPK divisi hukum, seperti itu. Nah, saya akan memaparkan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan divisi hukum ketika ada peristiwa ataupun kejadian seperti itu. Nah, kalau kita belajar di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu ya, tentang pemilu, ataupun di peraturan KPU tentang pengangkatan dan pemberhentian PPK, PPS, KPPS ataupun Pantarli. Teman-teman tinggal baca itu di peraturan KPU tentang bagaimana mekanismenya, bagaimana langkah-langkahnya ketika ada penyelenggara pemilu, baik PPS, sekretariat PPS, Pantarli ataupun KPPS, ketika itu mau diberhentikan. Simpelnya yang saya pelajari, yang saya baca di peraturan KPU itu ataupun undang-undang pemilu, bahwa di sana itu ada dua opsi, ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman PPK di divisi hukum. Opsi yang pertama, apakah teman-teman itu mau diberhentikan secara terhormat ataupun tidak terhormat. Jadi ada dua pilihan. Ketika mau diberhentikan secara tidak terhormat, maka teman-teman PPK divisi hukum tinggal melaporkan saja kepada divisi hukum di tingkat KPU kabupaten ataupun KPU kota. Dilaporkan berdasarkan surat laporan dari ketua PPK. Jadi yang melaporkan ke KPU kabupaten ataupun KPU kota itu adalah divisi hukum, akan tetapi mengetahui ketua PPK. Dilaporkan bahwa yang bersangkutan, misalkan itu PPS divisi apa ataupun sekretariat PPS di divisi apa, itu dilaporkan ke KPU kabupaten bahwa yang bersangkutan PPS itu ataupun sekretariat PPS melanggar kode etik ataupun melanggar fakta integritas yang sudah ditandatangani dan bermateri tersebut, dilaporkan. Maka ketika hal yang semacam itu sudah disetujui
dan fakta-faktanya sudah disampaikan dan KPU Kabupaten menyetujui, maka di sana itu PPS yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak terhormat. Cuman untuk pemberhentian secara tidak terhormat ini biasanya jarang dilakukan oleh teman-teman PPS, khususnya divisi hukum. Jadi PPK divisi hukum jarang memberhentikan bawahannya dengan langkah-langkah pemberhentian yang tidak terhormat ini. Mengapa demikian? Karena ini nanti pengaruhnya ketika teman-teman PPS ataupun sekretariat PPS itu mau mencalonkan diri untuk anggota tersebut itu tidak bisa seperti itu. Itu kelemahannya. Biasanya yang dilakukan oleh PPK divisi hukum itu adalah pemberhentian yang secara terhormat. Nah, kalau pemberhentian yang secara terhormat ini teman-teman PPS ataupun sekretariat PPS itu harus membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada KPU Kabupaten ataupun KPU Kota. Akan tetapi ini harus tetap melalui divisi hukum. Jadi bukan berarti PPS yang bersangkutan ataupun sekretariat yang bersangkutan langsung ke KPU Kabupaten. Tidak seperti itu. Karena PPK itu merupakan jembatan daripada PPS ataupun fasilitator daripada teman-teman PPS, sehingga surat pernyataan pengunduran diri yang bermaterai yang sudah dibuat oleh teman-teman PPS yang mau berhenti ataupun diberhentikan itu, yang mau berhenti ya, membuat surat pernyataan. Dari surat pernyataan itu diserahkan ke teman-teman PPK divisi hukum. Nanti teman-teman PPK divisi hukum akan melaporkan kepada ketua, dan ketua nanti akan membuat surat pemberitahuan yang ditunjukkan kepada ketua KPU, sehingga sinkron nanti antara surat pernyataan pengunduran diri dari teman-teman PPS ataupun sekretariat PPS dengan surat pemberitahuan dari ketua PPK. Seperti itu. Nah, ketika hal itu tapi ingat ya, untuk surat pernyataan pengunduran diri itu oleh teman-teman PPS yang bersangkutan ataupun sekretariat yang bersangkutan itu ditunjukkan kepada KPU, ketua KPU, bukan ditunjukkan kepada ketua PPK. Nah, itu yang banyak terjadi kesalahan, dan itu biasanya dikembalikan nanti oleh KPU Kabupaten ataupun KPU Kota. Jadi yang bersangkutan itu membuat surat pernyataan pengunduran diri ditunjukkan kepada ketua KPU. Itu suratnya diserahkan kepada teman-teman PPK divisi hukum. Nanti PPK akan membuat surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan ini dengan beberapa alasan, dengan beberapa pertimbangan akhirnya mengajukan pengunduran diri. Seperti itu. Setelah itu selesai dan valid antara surat pernyataan dengan surat pemberitahuan PPK itu sudah sinkron, nanti akan dibawa oleh teman-teman divisi hukum kepada KPU Kabupaten, kepada stafnya, entah itu komisioner di kabupaten. Nah, seperti itu. Setelah itu selesai nanti akan ada surat SK. Surat SK pergantian PPS yang baru ataupun sekretariat yang baru dari ketua KPU Kabupaten. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan ataupun didiskusikan, monggo kami persilahkan. Insya Allah kami akan secepatnya merespon, dan kami ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang ditanyakan, kami persilahkan, dan jangan lupa untuk memberikan share seluas-luasnya kepada media politik ataupun komentar, subscribe dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.